Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Nareswari dengan NIM 195080100111170 dari kelas R01 pengkajian stok. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengkajian stok, yaitu materi korelasi dan regresi. Yang pertama, ada korelasi. Di sini sudah terdapat data suhu dan BOD di Sungai Metro. Nah, berikut adalah tabelnya. Berhubung satuan dari suhu dan BOD itu berbeda, maka dijadikan ke line dulu seperti tabel berikut. Setelah itu, kita buat scatter-nya. Seperti ini. Ini adalah dari suhu. Dan ini dan yang BOD. Setelah itu, kita masukkan ke tabel yang di bawah ini, yaitu XY itu dari X kali Y. Lalu ditarik seperti ini. Buat untuk X kuadrat bersama X kuadrat terus ditarik. Kemudian untuk Y kuadrat bersama. Kemudian dijumlah. Lalu dijumlah semua. Dijumlah semua. Ini bisa. Nah, setelah semua didapat, kita cari RXY dengan rumus seperti ini. Setelah rumus RXY, kita masukkan angka-angkanya seperti ini, dan didapatkan hasil
ini 0,72. Nah, ini kita pakai ya, setelah itu sudah ketemu. Ini untuk yang korelasi. Setelah ini kita melakukan uji hipotesis korelasi. Yang pertama ada pernyataan hipotesis, yaitu H0, artinya tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian H1 artinya ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian yang kedua, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Untuk jumlah sampelnya ada 10 dan alfanya 0,05. Kemudian ada distribusi sampling. Kita menggunakan yang T, distribusi sampling T. Kemudian untuk titik kritis, BB sama dengan N-2. N-nya 10, kemudian dikurangi 2, hasilnya 8. Setelah itu dimasukkan ke T-tabel, yaitu plus minus T alfa dibagi 2, titik koma, BB. Dihasilkan plus minus T 0,025, titik koma, 8. Itu bisa dilihat di T-tabel, yaitu ini 0,025 dan 8, hasilnya adalah 2,306. Ya, hasilnya adalah plus minus 2,306. Selanjutnya ada daerah penolakan atau daerah penerimaan H0, yaitu ada 2 minus 2,306 dan plus 2,306. Nah, kemudian yang diantaranya tengah ini adalah daerah terima H0. Setelah itu dilakukan uji statistik uji dengan RxY sudah diketahui sebelumnya, yaitu 0,723. Kemudian dimasukkan ke rumus T hitung, yaitu akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Didapatkan hasil T hitungnya adalah 2,96. Nah, ini jadi untuk keputusan dan kesimpulan 2,96 berada di sebelah sini, bisa dilihat, berarti berada di area tolak H0. Jadi keputusannya adalah untuk T hitung berada di area tolak H0. Dan kesimpulannya, maka artinya adanya hubungan antara suhu dan BOD. Setelah itu masuk ke regresi. Regresi sudah menggunakan ln dari suhu dan BOD. Setelah itu kita buat ini dulu, stepnya dulu. Setelah itu ini adalah ln dari suhu. Kemudian yang ini adalah ln dari BOD. Setelah itu kita masukkan pada tabel ini X, Y, XY, dan X kuadrat. Untuk XY kita masukkan lalu ini.
Tarik. Di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Ini lanjut ke X kuadratnya. X kuadrat yaitu minus. Ya. Setelah itu lanjut dijumlahkan semuanya. Minus ini. Tarik, jumlahkan semuanya. Selanjutnya kita mencari B dan A-nya. B dengan rumus ini kita masukkan dan didapatkan hasilnya yaitu 6,27053. Kita menggunakan angka di belakang koma. Ya. Setelah itu untuk A itu dengan rumus ini seperti ini. Kita masukkan ini rumusnya, didapatkan hasil seperti ini. Kita menggunakan 3 angka di belakang koma saja. Setelah itu dapatkan model estimasi dari Y sama dengan min 19,019 ditambah 6,271X. Ini. Setelah itu dilanjutkan dengan determinasi. Ya, determinasi di sini untuk estimasi Y-nya setelah seperti hasil yang sudah didapat yaitu min 19,019 ditambah 6,271X. Selanjutnya kita masukkan ke tabel-tabelnya. Ini untuk Y, untuk rata-rata Y1-nya. Selanjutnya kita masukkan yang estimasinya ini, kita masukkan rumusnya. Ini sudah kita tarik ke bawah, kemudian seperti ini lanjut ke ini. Ini estimasi dikurangi rata-rata Y rata-rata. Itu Y rata-ratanya dari sini seperti ini. Lanjut ke ini model estimasi Y dikurangi Y rata-rata dikuadratin. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan Y dikurangi Y rata-rata terus kita didapatkan. Setelah itu langsung ditarik aja ke bawah. Akhirnya lanjut ke ini. Y1 dikurangi rata-rata Y. Jadi Y1 Y dikurangi rata-rata. Itu langsung ditarik aja.
Sebelumnya ini tadi habis diulang terlebih dahulu. Kita ulang, kita masukkan ini, dikurangi, nah ini kita klik F4. Ini. Nah, setelahnya dicari. Lalu lanjut ke Y1 min Y rata-rata. Klik ini. Yang dikuatkan. Ini lalu tidak lupa untuk dijumlahkan semua. Ya, lalu tarik ini. Ini modifikasi. Nah, setelahnya selanjutnya ini lanjut ke R kuadrat. Nah, R kuadratnya tinggal masukin aja ke ini D1 estimasi dikurangi Y rata-rata kuadrat dibagi ini D1 dikurangi Y rata-rata kuadrat seperti ini dan langsung hasilnya adalah 0,52229. Kita menggunakan angka di belakang koma saja. Ini. Maka interpretasinya adalah banyaknya nilai kandungan VOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nah, ini untuk interpretasinya. Setelah itu lanjut ke uji hipotesis regresi. Yang pertama ada pernyataan hipotesis, yaitu ada H0, yang artinya kandungan suhu tidak mempengaruhi VOD, dan yang H1 artinya kandungan suhu mempengaruhi VOD. Kemudian ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di sini ukuran jumlah sampelnya ada 10 dengan menggunakan alfa 0,05. Dan selanjutnya ada distribusi sampling menggunakan distribusi sampling F. Dan selanjutnya ada titik kritis. Titik kritis di sini P sama dengan 1, kemudian DB1-nya sama dengan P sama dengan 1, dan DB2-nya sama dengan N dikurangi P dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 10 dikurangi 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah ini 9. Setelah itu kita cari F tabelnya. Di sini F tabel 0,05. Nah, ini untuk kita cari yang tadi itu pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 9. Jadi ini ada 5,12. Kita lanjutkan.
Nah, ini 5,12. Ini adalah hasilnya dari F tabel. Selanjutnya kita buat daerah penolakan atau penerimaan H0. Di sini kita buatnya dari batas 5,12 saja. Yang sebelah kanan adalah tolak H0 dan yang sebelah kiri adalah terima H0. Selanjutnya ada uji statistik. Kita buat dulu tabel ANOVA-nya. Seperti ini. Tinggal dimasukkan saja untuk ini. Jumlah JK. Dimasukkan. Ini 0,17. Nah, dan didapatkan tabel ANOVA seperti ini. Untuk selanjutnya, hitungnya ada sebesar 9,935. Dilanjutkan oleh keputusan dan kesimpulan. Bisa dilihat bahwa ini tadi di sini adalah 5,12. Sedangkan didapatkan hasil dari F hitung adalah 9,936. Maka keputusan F hitung adalah berada di area tolak H0. Maka kesimpulannya adalah hal tersebut menunjukkan bahwa suhu benar mempengaruhi BOD. Selanjutnya ada uji T, yaitu yang pertama ada pernyataan hipotesis, H0 artinya adalah kandungan suhu tidak mempengaruhi POD, H1-nya adalah kandungan suhu mempengaruhi POD. Kemudian ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan, yaitu jumlah sampelnya ada N-nya adalah 10, alfanya ada 0,05, dan dilanjutkan dengan distribusi sampling. Di sini menggunakan uji T, yaitu distribusi sampling T. Dilanjutkan dengan titik kritis. Titik kritis di sini adalah DB sama dengan N-2, yaitu 10-2, yang hasilnya adalah 8. Kemudian dimasukkan ke T tabel, yaitu plus minus T alfa dibagi 2, titik koma DB. Sama dengan didapatkan plus minus T 0,025, titik koma 8. Kita bisa lihat di tabel T. Tabel T-nya adalah 0,025 dan isinya adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 2,306. Selanjutnya, kita membuat daerah penolakan atau penerimaan H0. Bisa dilihat seperti ini. Terdiri yang sebelah sini adalah dari min 2,306 dan 2,306. Nah, di antaranya ini adalah merupakan area terima H0. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji statistik. Statistik uji. B-nya jadi di awal sudah, yaitu B-nya 6,271, kemudian KTG-nya 0,017, kemudian dimasukkan ke rumusnya seperti ini, didapatkan hasil min 0,014, kemudian menghitung standar error B, yaitu ditemukan hasil min 0,931. Kemudian kita menghitung untuk T hitungnya adalah rumusnya B per standar error dari B dan ditemukan hasil min 6,735. Dibulatkan aja langsung begitu. Min 0,74. Nah, selanjutnya adalah keputusan dan kesimpulan. Karena tadi karena T hitungnya ditemukan min 0,74, maka dia berada di sebelah sini. Maka dia berada di area tolak H0. Untuk keputusannya, karena T hitungnya adalah min 6,74, maka hasilnya adalah tolak H0. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan, dari semua perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa suhu
benar-benar benar bahwa suhu mempengaruhi dari VOC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata dan kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.